Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan puja dan puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita waktu dan kesempatan, menganugerahkan nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Khatib mewasiatkan wasiat taqwa sebagaimana diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, bekal yang terbaik adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makin berat dan sulit amal itu untuk dikerjakan dan dilakukan, maka makin tinggi dan besar pula nilai pahala yang ditawarkan. Maka dalam deretan solat yang 5 waktu yang difardukan, ada deretan solat yang berat untuk dikerjakan, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan pahala yang besar apabila kita melakukannya, yaitu solat subuh berjamaah ditambah dengan solat isya berjamaah. Maka tidak semua orang yang mampu mengerjakan solat subuh berjamaah di masjid. Terkadang masih ada yang memilih untuk solat di rumah, karena melangkah menuju masjid di kala subuh, bangun lebih awal bukanlah sesuatu yang mudah
tetapi sesuatu yang sulit. Apabila iman kita memilihnya, kemudian kita terdaftar di hadapan Allah di waktu subuh berjamaah itu di masjid dalam keikhlasan niat karena Allah, maka nilainya sama seperti solat semalam suntuk, kata Nabi SAW. Begitu juga dalam deretan solat sunat yang disunnahkan Nabi, ada solat sunat yang berat untuk dikerjakan dan mendapatkan kehormatan pahala yang tinggi, dan tidak semua orang mampu mengerjakannya setiap malam, yakni solat di sepertiga malam yang spesial yang dikhususkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berdiri sepertiga malam di saat manusia sedang tidur, dia terbangun menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mendapatkan kehormatan maqaman mahmuda, posisi yang tinggi dan terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan khutbah yang singkat ini kaum muslimin, khatib akan mengetengahkan pendapat yang pernah disampaikan oleh seorang sahabat Nabi yang mulia, sekaligus menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan kepada kita kaum muslimin, ada 4 amalan yang sulit dikerjakan dan dilakukan. Apabila kita melakukannya, maka kita akan mendapatkan kehormatan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kata Ali bin Abi Thalib, yakni al-'afwu 'indal ghadab. Yang kedua, al-judi fil usrah. Yang ketiga, al-'iffatu fil hulwah. Yang keempat, qaulul haqq liman yakhafuhu wa yajurruhu. Yang pertama, kata Ali bin Abi Thalib, sesuatu yang sulit untuk dilakukan tapi mendapatkan kehormatan pahala yang tinggi, yakni memaafkan seseorang ketika kita sedang emosi dan marah melihatnya. Kata memaafkan akan meredakan emosi, karena emosi dan marah adalah senjatanya syaitan yang akan mengumbar permusuhan, yang akan melahirkan dendam kesumat. Maka ketika kita emosi kepada seseorang, tiba-tiba lembut hati dan jiwa kita untuk ikhlas memaafkan saudara yang kita sedang marahi itu, ini adalah kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sifat orang yang muttaqin yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran itu adalah wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Orang yang mampu menahan emosi dan amarahnya, dia tidak perturutkan, lalu kemudian dia memaafkan saudaranya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tidaklah mudah mengendalikan emosi dan amarah, karena apabila seseorang telah dilanda oleh emosi dan amarah, dia sedang dikuasai oleh syaitan pada dirinya. Maka orang yang amarah, yang emosi itu, akal sehatnya menjadi hilang, kalimat dan ucapan katanya tidak lagi normal. Maka orang-orang yang apabila emosi, badannya kecil tetapi bisa menggelegar suaranya, badannya kecil tetapi dinding yang keras pun bisa dia tinjunya, karena ketika dia sedang amarah, bukan lagi dia sedang meninju dinding itu, tetapi syaitan yang sedang meninju dinding itu. Kapan dia sadar? Ketika dia sudah siuman kembali dari emosi dan amarahnya, baru sadar dia bahwa tangannya terasa sakit. Tapi ketika dia sedang meninju dinding itu, dia tak merasakan sakit apapun, karena sebetulnya hakikat yang meninju itu tidak lagi dia, tetapi adalah syaitan yang sedang menurutkan hawa nafsunya untuk mengerjakan amarah pada seseorang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi SAW mengingatkan agar kita jangan marah. La taudab, faraddada miraran, la taudab. Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya dan menasihati sahabatnya, jangan kamu marah, jangan kamu marah, jangan kamu marah, kata Nabi SAW. Karena kata para ulama, amarah itu adalah pintu gerbang yang akan membuka segala peluang keburukan dan keburukan. Apabila seorang marah, maka dia akan bisa membunuh saudaranya. Apabila seorang marah, dia akan bisa memfitnah saudaranya. Maka marahlah yang telah menjadikan seorang Qabil sampai membunuh saudaranya sendiri
sendiri Habil di tangannya karena amarah yang memuncak pada seorang Qabil sampai akhirnya dia menghabisi nyawa saudaranya sendiri. Itu gara-gara amarah yang diperturutkan tidak lagi di atas dasar iman, tapi hanya di atas dasar hawa nafsu belaka. Dia dikuasai oleh syaitan yang bersarang di dalam dadanya. Maka kata akar ulama, orang yang amarah itu al-ghadabu awwaluhu junun wa akhiruhu nadamun. Orang yang marah itu di awalnya seperti orang gila, dan di akhirnya setelah sadar baru dia menyesal akan amarah yang telah dia perturutkan. Jikalau seandainya kita sedang dilanda penyakit marah, maka Nabi SAW telah mengingatkan, innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitan khuliqa minan nar fa innama tudfa'un naru bil ma' fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya amarah itu dari syaitan. Syaitan itu diciptakan dari api. Apabila kamu marah, hendaklah kamu berwudu, karena api hanya bisa dipadamkan dengan air. Maka wudu adalah solusi untuk meredakan amarah yang melanda diri kita manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan, laisa as-sadidu bis-sur'ah walakin as-sadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Bukanlah orang yang tangguh perkasa itu orang yang tegap kekar badannya, bukan orang yang tangguh bertarung di ring tinju, tetapi orang yang kekar perkasa itu, kata Nabi, adalah seseorang yang mampu menguasai dirinya dan emosinya. Dalam keadaan marah, dia mampu menundukkan marah yang ada di hatinya. Salah satu cara menundukkan marah itu adalah memaafkan saudara kita, sehingga kita tidak memperturutkan emosi dan amarah yang berkelanjutan. Yang kedua, orang yang bisa melakukan amal ini, dia akan mendapatkan kehormatan yang besar di hadapan Allah, karena sulit untuk dikerjakan. Yang kedua, yakni al-judi fil usrah, dermawan dalam kondisi sulit. Kalau dalam kondisi berkelapangan kita dermawan, itu biasa. Membantu saudara-saudara kita sedang berlebih, itu biasa. Tapi ada kalanya ketika kita butuh akan harta itu juga, kita butuh akan makanan itu juga, tapi ada orang lain juga membutuhkan dan lebih urgent kebutuhan mereka, lalu kita membagi sedikit apa yang mereka butuhkan. Ini kondisi yang sangat mulia, karena sulit untuk dilakukan. Kita butuh, tapi ada yang lebih butuh, kita mau berbagi di saat kita sedang butuh. Inilah sesuatu yang sulit dikerjakan, akan mendapatkan kehormatan pahala yang besar di hadapan Allah. Apa yang mendorong seseorang ini untuk memberikan sesuatu kepada saudaranya, untuk meringankan nasib saudaranya, untuk peduli dengan saudaranya? Tidak lain dan tidak bukan, dia mengharapkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dasar pemberiannya bukan karena riya, dasar pemberiannya bukan karena sum'ah. Dia memberi hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dia memberi hanya karena dasar iman dan takwa. Dia mampu membenarkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia melapangkan saudaranya, Allah pasti akan melapangkannya. Ketika dia menolong saudaranya, Allah pasti akan menolong dirinya, dan dia yakin itu, maka Allah menjanjikan kepadanya fasanuyassiruhu lil yusra. Hidupnya akan dilapangkan, hidupnya akan dimudahkan, karena dia selalu memudahkan saudara-saudaranya yang membutuhkan pertolongan. Dalam kondisi yang terbatas pun dia tetap masih bisa berbagi, karena dia mengharapkan janji Allah dan kehormatan yang tinggi di hadapan Rabbnya. Yang ketiga kata Ali bin Abi Thalib, sesuatu yang sulit dilakukan, besar pahalanya, yakni al-iffatu fil hulwah, menjaga kesucian dirinya, tidak bermaksiat dalam kesendiriannya. Kalau di tengah orang ramai kita tak jadi berdosa, kita malu karena dilihat saudara, kita malu karena ditengok teman sekerja, tak jadi kita buat maksiat karena ada mata yang menyaksikannya. Ada mungkin ucapan manusia yang akan menggunjingkan orang tentang keburukan kita. Kita malu ketika aib kita dibongkar, tapi desa kita sendiri tak ada lagi orang yang menyaksikan, hanya Allah yang tahu. Kita ada dorongan syahwat untuk melakukan maksiat, tapi tak jadi kita lakukan. Kita tahan demi menjaga wibawa kehormatan di hadapan Allah, bukan karena malu kepada manusia, tapi malu kepada zat yang maha menciptakan manusia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkontrol dan terjaga kita. Handphone itu
itu ada di tangan kita, ada di kamar kita. Tak jadi kita melakukan maksiat bersamanya bukan karena manusia, tapi karena takut kepada Allah. Ini kehormatan yang tinggi, akan mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah. Maka sulit hari ini kita menjaga anak-anak kita, karena sungguhnya terkadang bapaknya sudah tidur, emaknya sudah tidur, tapi dia masih online dengan berbagai maksiat yang terjadi. Na'udzubillah wa ya'udzubillah. Semoga anak dan generasi kita dijaga sama Allah dari semua kemajuan teknologi yang merusakkan mereka, dan semoga mereka bisa untuk mengambil manfaat dari kemajuan teknologi, sesuatu yang akan mengembangkan pikiran mereka, yang akan menambah wawasan mereka, yang akan menambah kecerdasan mereka, yang akan membuat mereka takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kata Ali bin Abi Thalib, sesuatu yang sulit untuk dilakukan besar pahalanya, yakni qaulul haqq liman yakhafuhu wa yajurruhu, memberikan nasihat kepada saudara yang pangkatnya lebih tinggi dari kita, jabatannya lebih hebat, dia punya kuasa, dia adalah atasan kita, dia sering memberi hadiah, tapi hari ini dia sedang melakukan kesalahan besar. Mampu enggak kita mengingatkannya? Karena sayangnya kita kepada Allah, karena sayangnya kita kepadanya karena Allah, karena kita ingin menegakkan agama sebagai sumber saling menasihati. Karena Rasul mengatakan, ad-dinun nasiha. Qulna liman ya Rasulullah? Lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin. Artinya, kita tak suka menjadi orang yang penjilat. Kita hanya mengatakan yang hak sebagai bentuk menegakkan agama. Karena ketika kita meletakkan itu pada maqam yang tepat, menasihati seseorang bukan karena takut, tetapi hanya karena mengharapkan ridha dari Allah, maka disitulah kehormatan pahala. Karena yang akan dinasihati ini bukan orang biasa, tetapi orang yang luar biasa secara dunia, yang telah banyak berjasa dalam kehidupan kita. Mampu kita sampaikan tetap dengan kata yang bijak, tetap dengan kata yang baik, maka dari situ kehormatannya akan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.